Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil qahharil qawiyil azizil jabbar alladhi amarna bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa ulil amr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul 'azmati wal kibriyai wal iqtidar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa istiqomah berada di dalam agamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah bagi Nabi akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh orang-orang yang mengikutinya, termasuk kita semuanya. Di mimbar ini, di mimbar yang mulia ini, khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir di sini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mentaati Allah berarti juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri selama ulil amri berada di jalan Allah. Sebab Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Quran Surah Ali Imran ayat 59. Manusia adalah makhluk sosial. Dia berinteraksi dengan orang lain, dan dalam interaksi tersebut harus ada lembaga yang mengatur. Harus ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pemimpin memiliki kewajiban dan memiliki hak, dan begitu pula rakyat juga memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban seorang pemimpin adalah menjaga rakyatnya. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imam alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajul ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'ah ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, wa 'abdur rajul ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, ala fa kulluhum ra'in wa kulluhum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya adalah,
Masing-masing di antara kalian adalah pemimpin, seorang leader, dan masing-masing di antara kalian bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin bagi banyak orang dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi keluarga dan anaknya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Seorang wanita atau istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang budak adalah pemimpin bagi harta majikannya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Hadis Al-Bukhari. Setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Apakah dia sudah memimpin dengan adil, benar dan baik ataukah belum? Apakah dia sudah membawa rakyat yang dipimpinnya ataukah belum? Jika sudah, maka dia akan mendapatkan tempat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia tidak adil, maka buruklah tempatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi diriwayatkan Al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabban nas ila Allah yaumal qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun adil." Wa in abwadan nas ilallah yaumal qiyamah wa asyadduhum azaban imamun jair. Artinya adalah sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah di hari kiamat dan yang paling dekat dengan dia adalah imam yang adil. Dan sesungguhnya manusia yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat dan paling pedih siksaannya adalah imam yang sewenang-wenang. Hadis riwayat Ahmad. Jika Anda adalah seorang pemimpin, maka pemimpin yang seperti apakah diri Anda itu? Pemimpin bukan hanya seorang presiden. Pengertian imam tidak harus khalifah. Pemimpin itu tidak harus raja. Pemimpin itu tidak harus gubernur. Pemimpin itu tidak harus bupati. Kalian yang menarik becak juga pemimpin bagi penumpangnya. Kalian yang mempunyai anak istri, kalian adalah pemimpin bagi keluarganya. Pelayan toko itu adalah pemimpin bagi barang-barang juragannya. Maka setiap kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai leader, yaitu sebagai pemimpin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam konteks pasca pesta demokrasi ini, kepemimpinan leader adalah pemimpin bangsa. Mudah-mudahan semua pasangan calon itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa ketika pasangan calon itu baik 01, 02, 03 adalah generasi yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cuman jauh yang lebih the best adalah yang sesuai dan dipilih dengan hati rakyat, sesuai dengan koridor yang ada. Oleh sebab itu mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin kita, presiden kita sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak seorang pemimpin yang juga merupakan kewajiban rakyat adalah taat. Seorang pemimpin wajib ditaati kepemimpinannya meskipun pemimpin tersebut hanya seorang budak Ethiopia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dengar, taatilah meskipun kalian dipimpin oleh budak berbangsa Ethiopia yang kepalanya seperti buah anggur." Maksudnya ini adalah kalam majaz, yaitu dipimpin oleh seorang yang kulit hitam yang sangat hitam sekali.
Makanya tidak boleh ada etnis Arab, etnis Yaman, Cina tidak ada. Sepanjang dia warga Indonesia, maka kita wajib taat kepadanya sepanjang dia dipilih oleh rakyat sesuai dengan konstitusi yang sudah berlaku di Indonesia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di zaman akhir ini banyak rakyat sudah tidak menghormati pemimpinnya. Banyak pemimpin sudah tidak mengasihi rakyatnya. Karena itu siapapun kita, jadilah yang terbaik. Jikalau kita menempati posisi kepemimpinan, maka perhatikanlah apa tugas dan tanggung jawab pemimpin, dan perhatikan hak rakyat yang dipimpin. Jikalau posisi kita sebagai rakyat yang berjalan sesuai dengan koridor konstitusional, berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, jikalau pemimpin yang menyimpang dari jalan yang semestinya, maka wajib bagi rakyat yang dipimpin untuk mengingatnya secara elegan dan beradab. Sesungguhnya kepemimpinan dan kerakyatan sudah diajarkan dalam sholat sehari semalam. Kita diperintahkan untuk sholat berjamaah. Ingat, dalam sholat berjamaah imam berhak diikuti dan makmum wajib mengikuti imam. Apabila imam salah, maka makmum mengingatkan dengan membaca subhanallah, bukan dengan kata-kata yang keras, bukan dengan ketus atau menyakitkan hati. Berhenti imam, berhenti. No, tidak seperti itu. Apabila imam salah dan sudah diingatkan, maka ia segera membetulkan kesalahannya. Tidak harus meneruskan dalam kesalahan. Seperti itulah semestinya kita dalam bermasyarakat. Jangan sampai pemimpin yang bersalah diingatkan malah marah kepada yang mengingatnya. Dalam solat seorang imam tidak boleh terlalu panjang solatnya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if as-sakim wal kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Yang artinya adalah apabila kalian sholat dengan berjamaah dengan orang lain, hendaklah meringankan sholatnya. Jangan panjang-panjang suratnya. Sebab di antara mereka makmum ada yang lemah, ada yang sakit, dan ada yang tua renta. Sebaliknya, apabila salah seorang di antara kalian sholat sendirian, maka hendaklah memperpanjang sholatnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas mengisyarahkan kepada kita bahwa kita seorang menjadi pemimpin, dia harus menjaga keadaan rakyat yang dipimpinnya. Dia tidak boleh memberikan beban di luar kemampuan mereka. Sebab memperpanjang solat bisa memperberat bagi orang yang sudah tua renta, orang yang sakit, orang yang memiliki kebutuhan mendesak, anak-anak dan sebagainya. Solat yang semestinya dilakukan dengan khusyuk bisa dirusak kekhusyuannya jika imam terlalu lama sehingga memberatkan jemaahnya. Begitu juga pemimpin, jika terlalu lama memimpin, maka ada unsur kebosanan dari masyarakatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang terakhir, kepemimpinan bukanlah suatu yang pantas untuk dipamerkan. Kepemimpinan bukanlah kesempatan untuk mencari dan menumpuk kekayaan. Kepemimpinan adalah suatu amanah yang wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, janganlah mencari kepemimpinan, tetapi ketika diminta untuk menjadi pemimpin, jangan sampai menolak dan lari. Hormatilah pemimpin. Taatilah dia selagi dia memimpin berdasarkan kitabullah dan sunnatullah dan sesuai dengan konstitusi yang ada. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sederhana yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Inna ahsanal kalam kalamul malikil allam
والله يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لسيختلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الله. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفعنا ومولانا